Meninggal dunia dengan wajah tersenyum dan bercahaya. Itulah kesaksian para murid dan sahabat seperti Ustadz Zaki Mirza dan Irfan Hakim saat diberi kesempatan untuk melihat terakhir kalinya jenazah pendakwa ulung yang dikagumi banyak orang, Syekh Ali Jaber. Meninggal dunia akibat penyakit komplikasi jantung dan paru-paru serta ginjal setelah dinyatakan negatif dari COVID-19. Kepergian Syekh Ali menghadirkan selimut duka yang pekat kepada anggota keluarga, sahabat, murid, dan orang-orang yang pernah mengenalnya. Dengan mengikuti protokol kesehatan, prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber diiringi isak tangis dan doa di pemakaman Pondok Pesantren Daarul Quran Tangerang milik Ustadz Yusuf Mansur. Apa yang membuat wajah Syekh Ali Jaber tampak bercahaya dan tersenyum setelah dinyatakan telah tiada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panggung dakwah dihentakkan oleh kabar duka meninggalnya pendakwa ulung yang dikagumi dan disegani banyak orang, Syekh Ali Jaber. Ulama besar bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis pagi, tanggal 14 Januari 2021, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Meninggal di usia 44 tahun, Syekh kelahiran Madinah 3 Februari 1976 ini sempat dinyatakan menderita positif COVID-19. Tapi setelah dirawat setelah 2 minggu dan dijalani tes, Syekh Ali pun dinyatakan negatif COVID. Tetapi pada Rabu malam tanggal 13 Januari, kondisi Syekh Ali kritis hingga Kamis pagi pergi selamanya setelah 19 hari dirawat di rumah sakit. Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan ridha. Alhamdulillah. Karena sudah jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu," ketika seorang hamba meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, qala alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian baru dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala kesalahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun ujian beliau besar sekali, sangat besar. Nah, itu menurut saya Allah ketika mencintai seorang hamba sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian, cobaan. Ya, karena enggak mungkin seorang hamba dia bertemu Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah bersih. Sebenarnya bersih di dunia. Semoga ya Rabb meninggal beliau insyaallah husnul khatimah dan kuburan beliau insyaallah raudhatun min riyadil jannah. InsyaAllah beliau pindah ke tempat lebih mulia, lebih indah dari dunia, yaitu Jannatullah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami mewakili dari Rumah Sakit Yarsi menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas telah berpulangnya Syekh Ali Jaber. Beliau masuk sekitar 19 hari yang lalu. Beliau dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Saya sudah izin kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kondisi klinis beliau dengan segala hormat kepada keluarga. Beliau masuk dengan sudah terkonfirmasi COVID-19
dan kami sudah melakukan swab pada perjalanan penyakit beliau di minggu kedua dan hasil sudah menunjukkan negatif. Semalam jam 23 dikabarin tuh, Ustadz, saya Ali kritis. Emang dari kemarinnya nggak enak aja hati. Kita WA, kok gue nggak enak ya hati gue ya gitu ya. Kayak ada bayangan dia datang aja gitu. Kayak manggil-manggil gitu. Nah terus aneh janjian deh sama dokter-dokter tuh mau datang kemarin. Tapi rupanya aneh dari Bandung udah kemalaman. Udahlah, jam 23 dikabarin kritis. Denyut jantung menadi gitu 190 per menit. Ya Allah, kita udah speechless dah. Orang di ventilator tambah lagi sama alat jantung. Nah pagi Allah sayang sama dia. Jam 8.30 meninggal dunia. Aneh terima berita 8.38. Meninggalnya Syekh Ali Jaber menghadirkan lembayung duka bagi keluarga, orang-orang tercinta, sahabat dan para muridnya, serta mereka yang pernah mengenalnya. Oleh keluarga dan juga sahabat, rupanya sudah tahu kalau di tengah semangat Syekh Ali dalam berdakwah dan mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada banyak orang, ia sudah lama menderita penyakit komplikasi jantung dan paru-paru serta ginjal. Sehingga meskipun setelah 2 minggu dirawat, ia bebas dari virus COVID-19, namun virus itu telah membuat kambuh penyakit lama yang diderita oleh Syekh Ali. Perjalanan beliau menunjukkan perjalanan yang cukup baik. Sampai memang minggu kedua kita sudah melakukan pemeriksaan lanjutan dan sudah didapatkan hasil negatif kemarin untuk beliau. Kami dari seluruh sivitas Rumah Sakit Yarsi menyatakan duka yang mendalam atas berpulangnya beliau. Semoga beliau insya Allah husnul khotimah, insya Allah syahid, insya Allah jannah ya Allah. Itu sebenarnya sakit itu paru-paru itu dari dulu sebenarnya dia agak lemah ya, bukan sakit agak lemah, tetapi karena COVID mungkin kambuh penyakitnya, karena itu saja. Tapi alhamdulillah di akhir ketika di tes itu enggak positif, alhamdulillah. Karena itu dia diperbolehkan dari pemerintah kita bawa jenazah dan memakamkan, karena beliau insya Allah tidak kena corona, alhamdulillah aman dari corona. Tahu emang dia punya masalah di paru-paru, tapi kan nggak ada yang nyangka juga bakal segitunya gitu. Ya makanya hati-hati pemirsa sama COVID ini nyata ada. Meninggal dunia di usia 44 tahun sebagai pendakwa ulung dan ulama yang disegani. Seperti apa kesaksian Ustadz Zaki Mirza dan artis Irfan Hakim yang melihat wajah almarhum Syekh Ali terakhir kalinya dalam kondisi cerah dan tersenyum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Meninggalnya Syekh Ali Jaber, ulama yang disegani dan dikenal dengan sifatnya yang rendah hati, menghadirkan selimut duka pada kalbu orang-orang tercintanya dan mereka yang pernah mengenalnya. Tapi di balik lembayung duka itu, meninggalnya Syekh Ali Jaber juga memberi setitik kesaksian menggetarkan terkait kondisi wajah jenazah Syekh Ali Jaber. Adalah artis Irfan Hakim yang mengaku sebagai sahabat bahkan murid Syekh Ali Jaber serta Ustadz Zaki Mirza yang merasa beruntung bisa melihat langsung wajah Syekh Ali setelah meninggal dunia di ruangan ICU, rumah sakit dan di rumah duka. Ia mengaku melihat pancaran wajah Syekh Ali Jaber yang sudah kaku itu dalam kondisi tersenyum, bersih, tampak putih dan cerah.
Pancaran wajah cerah Syekh Ali Jaber itu sontak menghibur hati Ustadz Zaki Mirza dan Irfan Hakim karena melihat harapan bahwa mereka yang dengan tekun mendalami Al-Quran bakal menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya hari ini benar-benar saya bersyukur juga bisa mendampingi almarhum dimulai dari rumah sakit, dari ruang ICU saya diizinkan untuk masuk, diizinkan untuk melihat wajahnya yang terakhir, kemudian juga menyolatkan rumah sakit, pindah ke rumahnya, diizinkan lagi bersama dengan keluarga besar, melihat wajah beliau lagi untuk terakhir kali. Kalau melihat tadi, kalau saya boleh bercerita, wajahnya itu benar-benar senyum, beliau itu benar-benar meninggalkan kita yang menangis, beliau yang tersenyum. Begitupun ketika kita lahirkan, kita yang menangis, orang-orang yang tersenyum. Ini benar-benar sebaliknya, melepas dengan tangisan dan alhamdulillah tadi saya mendapatkan kesempatan 2 kali melihat wajah almarhum senyum kebahagiaan Bi. Allahu Akbar. Tampak seperti udah melihat surga depan mata. Allahu Akbar. Allahumma sholli Allah. Insya Allah sahid ya Bi. Amin insyaallah. Sebelum ditutup dipanggil tadi sama keluarganya, Ustaz, sama Irfan Hakim, mau lihat Sali nggak sebelum tutup? Saya masuk, subhanallah. Ya itu ya orang ahli Quran. Saya ngelihat beliau dalam keadaan senyum, bersih. Terus memang jenggotan gitu ya, jembrosan. Senyum, putih, bersih, udah nggak bisa diungkapin deh. Ya Allah, makanya bener. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi orang yang belajar Al-Quran tuh insya Allah, jangankan di akhiratnya, meninggalnya masih di dunia aja udah gimana ya, bukan bercahaya ya, cerah lah, bersih gitu, kayak orang senyum, ikhlas banget gitu. Kita yang ngeliatnya juga seneng. Pancaran wajah ulama besar Syekh Ali Jaber yang cerah dan dalam kondisi tersenyum bagi Ustadz Zaki Mirza tidak terlepas dari kesaksian hidup almarhum. Di kalangan sahabat dan para muridnya, sosok Syekh Ali Jaber adalah orang yang sangat rendah hati, penuh kasih sayang terhadap sesama, bahkan kepada musuh yang hendak menghabisi nyawanya, Syekh Ali Jaber pun mau memaafkan. Ia juga sosok tak pelit dalam membagikan ilmunya kepada orang lain, terutama ilmu agama yang dikuasainya. Dan yang paling berkesan adalah ketika kejadian beliau ditusuk, bahkan beliau memaafkan orang yang menusuk. Wal afina anin nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan selain yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia berinfak dalam keadaan senang maupun susah tetap berinfak. Ciri-ciri lainnya orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang. Ini bukan cuma nyakitin di sosmed loh, bukan dibully, bukan dihina, tapi bahkan ditusuk sampai berdarah, tapi beliau masih memaafkan. Meninggalnya Syekh Ali Jaber dengan memancarkan wajah yang bersih, cerah dan dalam kondisi tersenyum. Seperti apa kesaksian soal sosok Syekh Ali Jaber di mata sahabat dan murid-muridnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Meninggalnya Syekh Ali Jaber di tengah wabah COVID-19 mengharuskan keluarga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi pemakaman Syekh Ali di Pondok Pesantren Daarul Quran Tangerang milik Ustadz Yusuf Mansur hanya diikuti keluarga, sahabat, dan murid almarhum. Isak tangis dan lantunan doa mengiringi prosesi pemakamannya. Tampak Muhammad Jaber, adik Syekh Ali, masuk ke dalam pusara bersama keluarganya yang lain.
tampak hadir di sana sahabat sekaligus murid Syekh Ali Jaber, Irfan Hakim, yang tak kuasa memendung duka dan tangisnya. Ya, bagi Irfan, Syekh Ali adalah sahabat yang sangat berkesan karena sudah sangat akrab dengan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Bahkan, mereka sering melakukan perjalanan umroh bersama ke Tanah Suci. Beliau adalah guru, beliau adalah sahabat, beliau adalah saudara saya. Kurang lebih 8 tahun ini saya mengenal beliau. Dari beliau belum bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, saya suka olok-olokin. Beliau ngajarin saya baca Al-Quran, saya ngajarin beliau bahasa Indonesia. Dari segi usia beliau lebih muda daripada saya, makanya dia suka mengolok-olok saya juga. Halo kakak, aku bilang iya pak dek gitu. Jadi sedekat itu, keluarga saya dekat dengan beliau, begitupun sebaliknya. Anak-anak saya pun dekat dengan beliau, pertemuan banyak sekali, perjalanan umroh bersama dan lain sebagainya. Beliau itu guru, apalagi dalam hal Al-Quran. Saya tuh diajarkan membaca surat Al-Fatihah dengan benar, itu tuh oleh beliau. Dan itu kesempatan luar biasa. Selain Irfan Hakim, pada prosesi pemakaman Syekh Ali juga tampak murid kesayangannya, yaitu Syakir Daulay. Dengan bercucur air mata, Syakir melepas kepergian gurunya dengan lantunan doa dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah Syekh Ali ajarkan kepadanya. Itu sebagai bentuk terima kasih Syakir kepada sang guru yang selama ini dikenal tegas, berilmu, dan selalu membuat senang hati Syakir selaku muridnya. Ya, di mata Syakir, Syekh Ali adalah sosok yang penuh kasih sayang kepada semua orang tanpa pandang bulu sebagai salah satu saripati dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di mata Syakir, Syekh Ali telah berusaha menerapkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hidupnya dengan bersikap selalu memaafkan, bahkan musuh yang menikamnya sekalipun. Syakir minta izin dari syuting dan langsung kemudian hadir di pemakaman Syekh Ali Jaber. Ya pasti kehilangan sih pasti. Tapi ya semoga kita bukan cuma merasa kehilangan, tapi kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan kasih sayang, dengan Al-Quran. Dan semoga Syakir berharap juga nanti banyak penerus-penerus generasi-generasi yang Qurani ke depan. Almarhum Syekh Ali Jaber di mata Syakir tuh sosok seorang guru dan ayah yang tegas, berilmu, tapi juga selalu membuat hati kita senang. Membuat hati kita sebagai murid-murid kadang senang, kayak misalnya kita dikasih tebak-tebakan, kalau lagi mumet setoran, udah nih main tebak-tebakan dulu. Terus kalau dengan orang juga nggak pernah milih-milih, selama dia umat Nabi Muhammad SAW, mau apapun kekurangan dia, Syekh Ali Jaber sebagai pendakwah, sebagai ulama selalu menerima orang dengan kasih sayang, nggak pernah ada bedanya, mau yang berhijab mau yang enggak, mau yang santri maupun enggak. Tugas beliau, karena beliau bilang, adalah untuk dakwah kepada umat manusia. Jadi beliau nggak pernah pilih-pilih kalau ketemu dengan orang, mau yang bawah mau yang di atas. Dan beliau fun juga, terus juga Syakir tuh sering dikasih nasihat juga sama beliau. Terus kadang juga canda tawa sama beliau. Jadi beliau ini orang yang seorang guru, tapi juga ulama yang bisa memberikan kasih sayang buat orang banyak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.